Nah, kan kayak gini. Orang masuk ya? Ya, ya. Jadi pagi hari ini saya Heru Purwanto mewakili Iwot sedang berada di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di mana pada pagi tadi kedua tersangka yang sedang heboh saat ini di negara kita, yaitu Mas Roy Suryo dan Nurul Tifa, akhirnya dari Mabes Polri dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Walaupun sebelumnya tadi mampir ke Polda untuk tahun berapanya sebentar, lalu dari Polda baru ke Kejaksaan ini. Jadi yang menarik adalah pada saat dari Mabes Polri, Mas Roy dan Dr. Tifa itu tidak diborgol. Namun ketika turun dari mobil tahanan sampai di Kejaksaan sini, keduanya diborgol dan pakai rompi goreng. Ini suatu hal yang menurut saya tidak sesuai dengan ketentuan. Karena pada saat naik mobil mereka nggak pakai rompi, nggak diborgol, pas turun pakai, jadi artinya pemborgolan dilakukan di dalam mobil. Itu yang pertama. Yang kedua, kali ini para penasihat hukum di dalam kejaksaan ini sedang melakukan urusan administrasi terkait dengan masalah permohonan penangguhan bagi mereka. Karena dari berbagai tokoh masyarakat ya sudah mengajukan surat untuk membantu menjaminkan agar tidak dilakukan penahanan. Namun bagaimana hasilnya kita tunggu saja. Yang menarik lagi adalah disinilah juga seharusnya seorang terpidana Sylvester Matutina itu juga harusnya diserahkan ke sini, ya. Tetapi kasusnya beda. Maksud saya seorang Sylvester yang sudah inkrah putusannya ke Mahkamah Agung tidak juga diserahkan ke sini, atau entah di mana orangnya. Sementara Roy Suryo dan Dr. Tifa yang tetap rajin memberikan laporan ke Polda setiap minggu, ternyata diperlakukan seperti itu. Jadi kami dari Iwot sekali lagi bertanya, di manakah keadilan itu? Kami di sini sekali lagi mengajak semua pihak untuk sadar bahwa marilah kita tegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan sesuai slogan dari Iwot, yaitu Veritas, Probabilitas, Justisia. Assalamualaikum. Itu dari semua apa dulu itu informasi bagaimana terhadap kasus FIFA ini? Apanya? Dulu dari dia sendiri bagaimana kasus FIFA? Oh, apanya? Ya tadi. Jadi penampakan bahwa kesan kami dari Iwas bahwa kami sangat tidak setuju atau memberikan masukan dan kritikan kepada aparat Kapolri, di mana beliau mempunyai slogan presisi, maka tunjukkanlah presisi itu. Ya, jangan sampai presisi itu hanya menjadi basa-basi. Itu aja. Terima kasih. Saat ini gimana berita perpindahan dari Polda di rumah sakit Polda dan kejaksaan? Bagaimana kondisi Jadi gini, semalam pihak Polda itu memaksakan untuk membawa yang namanya Mas Roy dengan Dr. Tifa itu. Akhirnya kami tim lawyer ya terjadilah perdebatan ini sehingga sampai setengah satu malam gitu terakhir. Akhirnya diputuskanlah bahwasanya jam 6 ke polisi akan mengambil Dr. Tifa dengan Mas Roy ke Polda, dari Polda baru akan diserahkan ke kejaksaan gitu loh. Jadi dan sekarang alhamdulillah rekan kami di sana masih di dalam proses penyerangan tahap 2. Kita berharap mudah-mudahan tidak lagi terjadi penahanan, itu aja. Kita lagi berupaya untuk supaya Mas Roy dengan Dr. Tifa tidak terjadi lagi penahanan. Gitu, karena kan sekarang kewenangannya sudah kewenangan di kejaksaan gitu loh. apakah sudah sudah dia? Terus sampai sekarang kami belum lihat P21, mungkin sudah, saya kira mungkin nanti kawan kami yang di dalam diperlihatkan gitu. Memang kalau sampai sekarang kami belum melihat surat P21-nya itu. Informasi didapat. Seharusnya begini, kalau belum P21 mereka tidak mungkin
logikanya ya, begitu mereka mengirim ke sini, gitu. Iya, iya, kemungkinan sudah, gitu. Ya kita berharap lah mudah-mudahan kalau P21 kan tidak berarti apa namanya mereka itu bersalah, tidak kan, itu kan proses ininya. Mudah-mudahan saja dengan P21 apa dengan sudah beralih ke kejaksaan, mereka tidak lagi terjadi penahanan terhadap apa Tiba maupun Mas Roy gitu. Yang didapat bagaimana kondisi mereka berdua? Alhamdulillah mereka apa walaupun Dokter Tipa masih sakit, mereka semua sakit gitu keadaan sekarang ini. Dokter Tipa pun masih apa tadi semalam juga masih di infus gitu. Tapi mudah-mudahan lah apa namanya kondisinya membaik gitu. Kami mohon doa dari masyarakat Indonesia seluruhnya gitu. Dipindahkan dari Polda ke Kejaksaan ini. Iya. Bagaimana psikologinya? Kelihatan insya Allah apa namanya beliau sudah agak siap gitu loh. Karena kan kondisinya segalanya semuanya dalam apa namanya insya Allah dalam kontrol kami semua. Mudah-mudahan insya Allah. Mas Roy dan Dr. Tifa yang sudah berpolemik dan berdinamika, betul ya? Jadi semalam kami menemani beliau di rumah sakit Polri karena terdengar kabar bahwa Dr. Tifa dan Roy Suryo mau dipindahkan ke sel di Polda Metro Jaya. Dan kami yakin itu akan sangat menyiksa secara psikis dan fisik dari beliau berdua karena pada kenyataannya Mas Roy memang lagi gangguan ya gula, oke kan kita sebut aja ya. Kemudian Dokter Tifa juga lagi gangguan untuk GERD ya, dan kondisi Dokter Tifa itu lagi diinfus. Makanya semalam kami kencang dengan polisi bahwa tidak bisa untuk dibawa, sangat tidak bisa karena akan membahayakan keselamatan mereka berdua. Dan kedua, kalau dibawa, siapa yang menemani mereka di dalam penjara? Apakah ada jaminan keamanan? Terutama keselamatan. Betul. Ya kan? Dan ini menyangkut nyawa. Berikutnya, masalah perlakuan dari pihak kepolisian. Yang menurut Mas Roy sendiri, itu gaya penangkapannya persis dengan gaya penangkapan 30 SPKI. Ketika Mas Roy nanya mau mandi dulu, udah boleh. Mau ganti baju, udah boleh. Bahkan penyidik itu langsung minta naik ke kamar, yang ternyata Mas Roy lagi tidak di situ. Mas Roy habis sholat subuh, pindah ke kamar sebelah. Jadi yang ada di kamar itu adalah istrinya Mas Roy yang sedang pakai celana pendek. Jadi ini pun akan diproses oleh para senior-senior kita ke pihak kepolisian. Jangan sampai terjadi lagi. Betul kan? Betul. Dan kami sebagai perempuan, nah ini perempuan, kami menyikapi perlakuan kepolisian Republik Indonesia terhadap saudara kami tercinta, pejuang kebenaran dan peneliti, yaitu Dr. Tifa. Bagaimana kondisi Dr. Tifa ketika beliau akan melaksanakan ujian? Siap jam 7 berangkat, tiba-tiba mobilnya dipepet. Itu persis dengan kejadian KM 50. Apakah begitu? Kan dalam proses penahanan, dalam proses penangkapan itu ada prosedur di mana disurati dulu minimal 3 kali 24 jam dan ini tidak ada. Ya. Jadi apa salah saudara kami tersebut? Terutama Dr. Tifa sebagai perempuan, apakah tidak ada rasa kemanusiaan ya yang datang dari pihak kepolisian? Apakah pihak kepolisian merasa tidak punya ibu, tidak punya anak perempuan? Dan ketika Dr. Tifa harus pakai baju rompi orange, apakah tidak punya pertimbangan bagaimana rasa malu? Kenapa kami buka ini? Dr. Tifa bukan penjahat, bukan koruptor, bukan teroris, bukan pencuri. Sampai sekarang pun kami tidak tahu salahnya Dr. Tifa apa. Sampai dibawa. Pada saat tadi dari Polda, setelah capek saya yakin, karena kemarin dia di rumah sakit juga, saya yakin dia nggak istirahat, ya kan? Karena tentu proses itu sangat mengganggu psikis. Beliau yakin dengan baju orange. Karena beliau akan menunjukkan kepada dunia bahwa inilah hukum di Indonesia.
Inilah kepolisian di Indonesia yang tidak berperi kemanusiaan, yang asal tangkap, yang Termul bilang adalah ini hadiah untuk ulang tahun Bapak Jokowi. Betapa teganya kepolisian Republik Indonesia kepada seorang perempuan. Ketika naik mobil nggak pakai borgol, tapi ketika turun diborgol. Mereka tuh salahnya apa? Sekarang kalau kami minta kepada Bapak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, sehingga ijazah tersebut betul-betul dinyatakan asli, mereka pun siap untuk dipenjara gitu loh. Kan begitu yang mereka selalu katakan. Kalau memang ijazah Bapak Jokowi asli, kalau memang betul Pak Jokowi itu kuliah di Ketoyan, kalau memang Pak Kasmujo itu gurunya, dosennya, ya kan? Kalau memang teman-temannya, kemudian kalau memang SMA 6 itu adalah tempat sekolahnya Pak Jokowi, ya mungkin kita bisa terima. Tapi sampai saat ini semua itu masih tanda tanya. Dan memang ini merupakan kesempatan baik bagi kita untuk Prapit ya, memulai penyelidikan. Cuman dalam hal ini kami minta pertanggungjawaban dari Bapak Jokowi untuk hadir dalam persidangan. Kenapa? Kalau ditanya Bapak akan hadir, oh saya pasti hadir. Tetapi ketika ditanya ke pengacaranya, Pak Jokowi sudah menyerahkan kepada kami. Jadi Pak Jokowi nggak perlu hadir, ya wes ngono sami mawon. Berapa kali sidang pun akan tetap begini-begini aja, betul kan? Semuanya tetap mengawang. Ijazahnya tetap goib. Sebenarnya yang kami takutkan adalah semua proses hukum di negeri ini yang mohon maaf banget. Kenapa kami membuka ini? Karena kejadian itu bukan sedikit. Andri Yunus disiram air keras, betul kan? Munir diracun. Kekhawatiran yang sama kami takutkan untuk kedua pejuang kami. Dan kami tidak mau ini kejadian. Adalah presiden buruk untuk Indonesia ketika kita mencoba membuka kebenaran atas suatu kasus yang sangat-sangat substansif di negara ini. Tapi malah dikriminalisasi, malah dipersekusi, malah diborgol, malah disuruh pakai rompi orange. Di mana letak hukum di Indonesia? Apakah negara Indonesia masih negara hukum? Saya mendapat forwardan tulisan bahwa penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa itu sudah mencoreng asta cita dari Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo melalui Habibur Rahman ya, Ketua Komisi 3 bagian hukum, Anda bertanggung jawab atas semua kejadian yang telah menimpa para pejuang kita, Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Apakah prosedur penangkapan sudah betul? Apakah memang saatnya mereka ini sudah harus ditangkap? Apakah P21 itu betul sudah sampai ke sini? Anda berdua adalah pihak yang sangat bertanggung jawab. Bapak-bapak sekalian, semua kejadian yang terjadi di dunia ini, kalau tidak kita pertanggungjawabkan di dunia, maka akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, jadi nggak perlu kita banyak ngomong. Kalau memang benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Walaupun itu pahit, walaupun harus mati, betul dong? Begitulah pejuang kami itulah bertanggung jawab. Ya, dan mereka pun menyerahkan dirinya dengan sangat pasrah. Dr. Tifa nggak melawan. Mas Roy bersemangat. Kalau di luar dibilang apa sih istilahnya ya, bahasa mereka tuh ya? Keluar pura-pura sakit, silakan tanya ke dokternya. Ya dok, karena kan yang memeriksa beliau berdua adalah dokter di Rumah Sakit Polri. Nggak mungkin dong seorang dokter akan memberikan laporan yang berbohong, betul kan? Makanya kemarin ketika dari Polda langsung dirawat. Dan itu alhamdulillah menjadi suatu berkah juga untuk beliau berdua sehingga tidak harus tidur di Prodeo. Demikian ya, kami cuma minta kepada Bapak Prabowo, asta cita Anda, kemudian Anda ngomong bahwa tidak boleh ada kriminalisasi terhadap kasus ini, kasus ijazah ini terutama kami minta untuk ditindaklanjuti. Jangan sampai beliau berdua mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya. Tapi kita lihat sekarang sih memang masih bagus ya. Masih alhamdulillah kooperatif, tidak ada kejadian-kejadian yang membuat mereka berdua gak enak. Cuman kita minta ke depannya kasus ini segera selesai.
ijazah ini segera nampak apakah asli atau palsu. Kalau memang asli, tindakan hukum apa yang akan diambil. Tapi kalau palsu, jangan ragu-ragu untuk menghukum orang yang setelah berbuat salah atas kasus administrasi. Betul dong? Ada seorang kepala desa ketika ketahuan ijazahnya palsu, dia di penjara. Kemudian Komar juga, ya, ijazahnya juga palsu, dia juga mendapatkan hukuman. Kemudian juga ada seorang pejabat lagi yang perempuan, sama di penjara. Ya, kenapa Jokowi tidak? Apa beda Jokowi dengan yang lain? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Dengan segala ritme, dengan segala intrik, dengan segala gimmick yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama ini, kami melihat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dalam kasus ini. Betul? Demikian dari kami para perempuan, kami minta Menteri Perempuan dan Anak untuk memperhatikan kasus ini sehingga Dr. Tifa tidak diberlakukan seperti ini lagi. Kami minta perhatian, kenapa? Karena kalau hari ini bisa Dr. Tifa, maka besok bisa anak cucu kita. Betul? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus harapan ke depan seperti apa nih, kan kemarin Dokter Tifa Mas Roy katanya lagi sakit, terus apakah harus kembali dirujuk ke rumah sakit, terus kesehatannya? Kalau kami permintaannya adalah sakitnya disembuhkan dan dikembalikan ke rumah. Nggak perlu ada yang namanya penjara-penjara. Yang betul adalah ijazah Jokowi disidangkan, dilihat apakah betul ijazahnya asli atau palsu dengan dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, ya. Tapi nggak boleh dong yang cuma pakai pengumuman kepolisian, betul kan? Atau pengumuman dari UGM, betul kan? Iya, harus benar-benar secara ilmiah mendapatkan hasil bahwa ijazahnya asli, begitu ya? Betul. Nah, gitu. Tadi ada tawar RJ restoran. Wow, saya yakin Mas Roy nggak akan mau, karena perjuangan beliau sudah luar biasa dan kami pun tidak akan setuju. Kami tidak mau ada Rismon, Egy, dan DHL yang berikutnya untuk kasus ini. Thank you. Mbak Puri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berangkat dari Solo ya. Melihat kondisi seperti ini, saya rasa sangat bagi saya menyedihkan dan rasa kecewa betul akan keberadaan yang telah dilakukan dari kasus-kasusnya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini, yang akhirnya menimpa seorang peneliti Pak Roy Suryo juga Bu Dr. Tifa. Saya merasakan kehancurannya luar biasa. Saya pribadi merasakan itu, di mana seorang pejuang sejati mau membuka, menguak sesuatu hal yang telah ditutup-tutupi, akan tetapi di sini menjadikan stuck di jalan dan telah ditersangkakan, dikriminalisasi. Saya berharap kedepannya tidak akan seperti ini, karena tanggung jawab sebagai anak bangsa untuk menegakkan keadilan dan kebenaran harus dievaluasi. Dengan keberadaan seperti ini dari pihak kepolisian, harus melihat jangan sampai ataupun langsung ditangkap, asal tangkap, semuanya harus sesuai prosedur yang ada. Dan sangat menyedihkan sekali, dan saya mendapat pesan dari teman-teman saya yang ada aktivis pergerakan yang ada di Solo Raya, terutama Solo sendiri, yang telah memberikan dukungan support untuk Pak Roy Suryo juga Bu Dr. Tifa untuk tetap melanjutkan perjuangan. Jangan sampai walaupun dimanipulasi ataupun diiming-imingi buah ARJ, saya berharap yakin tidak akan mau, karena akan mengakibatkan sesuatu hal yang tidak mendukung perjuangan ini akan klimaks, bahasa saya klimaks, karena itu tanggung jawab kami untuk memperjuangkan apa yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia dan harus layak diterima rakyat Indonesia sesuai dengan apa yang telah selama ini diteliti oleh Pak Roy Suryo juga Bu Dr. Tifa. Saya berangkat dari Solo melihat kondisi seperti ini,
semacam tidak percaya kenapa diperlakukan Pak Roy juga Bu Dr. Tifa semacam ini seperti teroris ya. Dari awal dari pagi tadi saya membersamai di Rumah Sakit Polri Kramat Jati hingga perjalanan langsung lanjut di Polda Metro dan akhirnya pada siang hari ini masih menunggu proses penyelidikan beliau di Kejari. Makanya saya berharap keluar dari pemeriksaan ini segera ada hasil yang maksimal dan saya berharap dengan kebijakan Pak Prabowo ke depannya melihat anak bangsa jangan sampai diadu domba, harus fair, harus bijaksana melihat seperti ini. Tolong jangan dibiarkanlah kami sebagai anak bangsa yang ingin memperjuangkan hak-hak rakyat yang pada akhirnya sampai dibentur-benturkan seperti ini, sampai dikriminalisasi, diadu domba, dipecah belah, janganlah terjadi seperti itu. Karena itu sangat menyayangkan sekali. Apa yang harus kita lakukan, bahwasanya Pak Roy juga Bu Tifa tidak lepas dari tanggung jawab sebagai putra-putri Indonesia yang mempunyai tanggung jawab besar, yaitu menguak sebuah yang kejanggalan itu telah dilakukan oleh seorang Pak Jokowi. Maka dengan legowonya Pak Jokowi mohon dengan sangat harus bijak juga, tolong diperlihatkan ijazah tersebut dibuka, sudah menyampaikan bahwa di dalam sidang akan membuka ijazah itu dari ijazah SD, SMP, SMA juga perguruan tinggi. Kalau memang itu asli adanya, saya kira tidak ada ketakutan atau keraguan Pak Jokowi untuk memberikan memperlihatkan ijazah itu kepada publik. Karena Pak Jokowi dalam kurun waktu 10 tahun yang lalu telah dipilih rakyat, dipilih masyarakat seluruh Indonesia dan harusnya bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia sebesar 280 juta rakyat Indonesia. Jangan ada pembohongan publik bahwa hal itu harus diungkap dan itulah tanggung jawab kita bersama. Saya minta Indonesia harus seperti kembali yang dulu, Gemah Ripah Loh Jinawi. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nuning, rekan Dr. Tifa ya, karena beliau sedang ambil S3 di FKUI. Cuma satu kalimat yang ingin saya sampaikan. Segera bebaskan Dr. Tifa dan Roy Suryo karena penangkapannya tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai persyaratannya. Itu saja. Okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Forum Aksi, untuk peristiwa ini kami cuma ingin menyampaikan bahwa kasus ijazah ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa, tapi ini adalah koreksi untuk negara Indonesia, koreksi untuk instansi-instansi yang terkait dalam pemilihan pejabat negara atau pemimpin pengelola negara sebagai wali kota, gubernur, presiden. Itu harus sangat kita perhatikan. Profesionalisme dalam pemilihan itu harus kita perhatikan sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang merupakan kebohongan publik yang menyesatkan atau menyengsarakan bangsa Indonesia. Untuk itu, mari kita semua rakyat Indonesia mendukung perjuangan Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam mengungkap kebenaran kasus ijazah ini yang berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki sesuai dengan penelitian yang mereka terapkan. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pelimpahan dari Polda yang sempat kemudian menangkap para pejuang kita, Roy Suryo dan Dr. Tifa, dilimpahkan ke Kejari dan pemeriksaan di Kejari sudah selesai. Dan tentunya dengan logika yang sehat, Kejari tidak mempunyai hak untuk menahanan, maka sebentar lagi pasti
Roy Suryo dan Tifa pasti akan dibebaskan. Ini adalah skenario jahat dari kekuasaan yang masih terus mencengkram, yang padahal mereka sudah tidak berwenang, yaitu Joko Widodo. Kekisruhan dimulai dari dulu tidak mau menunjukkan ijazahnya. Oleh karenanya, ini pemaparan ini diperlukan untuk menjelaskan kepada masyarakat luas ya, bahwa proses-proses ini bukan dalam rangka menjelek-jelekkan, tetapi begitu bagaimana jelek dan jahatnya ya. Sudah peristiwa penahanan Gus Nur dan Bambang Tri dengan kejahatan tidak menunjukkan ijazahnya, nampaknya maka akan diteruskan kepada Dr. Tifa dan Roy Suryo. Oleh karenanya, setelah dibebaskan ini, maka tentunya kewajiban kita tetap menuntut kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Karena walaupun mereka ingin melakukan proses pengadilan, ya, apakah Jokowi berani hadir untuk mendatangi proses pengadilan itu? Yang pasti akan banyak mendapat satu pertanyaan yang sangat luar biasa. Inilah yang kita ragu. Oleh karenanya, jangan sampai kita diadu dan kita lihat bahwa baik kepolisian ataupun kejaksaan sudah merubah cara dan menunjukkan bahwa mereka lembaganya tidak ingin ya menjadi jahat, karena seolah-olah menjadi ada kejahatan yang menunggangi mereka, yang dikatakan abuse of power ya. Oleh karenanya, setelah selesai ini, sekarang kita sedang menunggu keputusan dari Kejari, apakah kemudian Tifa sama Dr. Suryo akan dikembalikan ke Rumah Sakit Kramat Jati. Tentunya tidak ada hak, karena proses di Kramat Jati itu ada proses penangkapan yang tidak boleh lebih dari 1 atau 2 hari, dan harus tidak ada penahanan sebelum ada proses pengadilan. Maka kita minta kepada rakyat, para pejuang, para tokoh kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh rakyat ya, untuk memproses, membuktikan ijazah ini. Kalau sudah mereka berjuang sampai berdarah-darah dan sampai ditahan seperti ini, kita rakyat masih diam, membiarkan Jokowi mengacak-acak ya. Orang menilai bahwa ini adalah persembahan, seolah-olah pemaksaan persembahan kepada Jokowi ya, Listio Sigit ini untuk melaksanakan perintah penahanan. Ini saya sudah tahan Tifa dan Dr. Suryo. Oleh karenanya, ini ada satu kejahatan yang rakyat tidak boleh diam terhadap ini. Maka apakah kemudian setelah ini kita akan kemudian melakukan revolusi terhadap si Jokowi ini? Itu kembali kepada rakyat. Apabila masih tidak ada penindakan terhadap kejahatan-kejahatan ini, maka negeri kita selamanya tidak akan pernah aman dari kejahatan apa yang dilakukan oleh Jokowi dan rezim yang ada sekarang ini. Pak Prabowo harus menunjukkan kewibawaan di pihak manakah, apakah di pihak rakyat atau tetap melakukan satu pembelaan, karena rakyat melihat bahwa Pak Prabowo itu hanya satu, tidak berani mengungkap dan melawan Jokowi. Dan inilah negeri kita harus harus prihatin, karena kekuasaan yang tidak tegak karena kebenaran dan kemenangan yang murni mengakibatkan ketidakkeberanian Presiden Prabowo ini menindak kejahatan-kejahatan apa yang dilakukan Jokowi. Itulah tanggapan dari masyarakat, dan ini paparan dan perlu direnungkan masyarakat. Apabila ingin mengamankan negeri ini, harus bersatu, kemudian melakukan satu pencegahan proses-proses kejahatan yang masih dilakukan oleh Jokowi. Dan lebih-lebih yang kita khawatirkan, orang menganggap bahwa kemudian si Gibran ini akan segera naik menjadi presiden. Apabila itu terjadi, kiamatlah kita, karena pasti bapaknya yang jahat ini akan melakukan kekuasaan ini dengan cara-caranya. Oleh karenanya, kita harus mencegah, dan kita mempunyai satu objek yang pasti terhadap Gibran itu. Dia tidak punya ijazah ya. Semua yakin bahwa dia tidak punya ijazah, dan itu dulu harus ditindak. Jadi tidak perlu kita mengikuti proses-proses yang terlalu panjang, tetapi kita tidak memikirkan untuk mempertahankan yang terbaik adalah dengan perlawanan yang sah dan konstitusi adalah mencegah Gibran untuk jadi presiden. Maka kita semua rakyat bisa beralih kepada untuk
segera makzulkan Gibran. Dan Prabowo tentunya harus menghormati keinginan-keinginan rakyat karena untuk melakukan satu wibawa juga kepada Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pagi hingga ini kalau menceritakan kronologisnya mulai dari Rumah Sakit Polri dibawa ke Polda, informasinya mulai diborgol dikasih baju itu gimana? Polda. Sebetulnya ya, kita kan hanya sebagai, ini kita semuanya rakyat. Kita berusaha untuk mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Sehingga tadi pada dari Rumah Sakit Polri terjadi sedikit perdebatan yang seperti Ahmad Khamizuddin katakan ya, bahwa awalnya harus memakai rompi. Tapi alhamdulillah itu dengan terjadinya ya diskusi panjang ya tentang keberadaan wajib tidak memakai rompi, akhirnya disepakati tadi tidak pakai kan ya? Tidak pakai, alhamdulillah. Nah akhirnya dibawa ke sini. Sekarang ini kan kita juga dalam rangka mengikuti proses hukum sebetulnya. Ini kan agendanya adalah pelimpahan tahap 2. Tahap 2 itu artinya barang bukti dengan tersangkanya dilimpahkan. Nah harapan kita di sini kita sedang menunggu bahwa pada saat setelah dilimpahkan bahwa ini tersangkanya itu tidak ditahan selama untuk mengikuti proses persidangan. Nah, jadi harapan kita juga kejaksaan mempercepat proses pelimpahan perkara ini ke pengadilan. Itu aja sih harapannya. Jadi tidak harus akan memberikan ruang bagi keadilan apabila para tersangka ini tidak ditahan. Kenapa tidak ada urgensinya dalam proses penahanan? Karena semuanya insya Allah taat hukum dan taat aturan, karena mereka semua justru melakukan hal-hal ini karena terjadi logika-logika yang melampaui nalar kebenaran. Itu sih prinsip awalnya itu. Kenapa kasus ini bisa terjadi? Menurut saya itu dari saya mungkin. Terima kasih. Selama melihat Roy Suryo dan Dr. Tiva, bagaimana psikologi mereka? Pengetahuan. Ya kalau menurut saya sih kalau secara manusiawi ya pasti orang ditahan itu pasti kaget, itu aja. Tapi setelah itu dilalui dan ini juga bagian dari proses perjuangan, ya beliau alhamdulillah kembali berdiri tegak ya, karena yang diperjuangkan itu adalah nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kebenaran di sini yang diperjuangkan. Jadi itulah yang menguatkan mereka sehingga mereka sampai sekarang alhamdulillah tetap tegak. Selama pelimpahan ini, apakah ada informasi dari pengacara bahwa KJRI atau jaksa sudah menunjukkan kepada FP21? Sampai sejauh ini belum, sampai dengan saat ini belum ya, masih terjadi mungkin perundingan dan tadi mungkin ada sedikit jaminan-jaminan ya. Jadi kalau ada surat-surat jaminan bahwa dalam proses untuk tidak ditahan. Semoga insya Allah kejaksaan betul-betul objektif ya, sama pandangannya dengan kita semua, tidak perlu menahan para tersangka dalam proses hukum. Itu harapan kita dan kita insya Allah juga meyakini kejaksaan akan secara arif meletakkan nilai-nilai keadilan itu.